Yunika? Oke, thank you Kak Ibet. Hujannya indah sekali. Oke, teman-teman, sebelum aku sharing, aku pengen kita berdoa dulu. Nah, kita berdoa, Bapa kami di surga, hamba-Mu ingin menyampaikan sedikit sharing sebentar ya Bapak. Kiranya Tuhan, apapun yang hamba sampaikan bisa mengubah hidup hamba dan juga uh, itu semua berasal daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, yang dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Uh, uh, jadi teman-teman, hari ini aku mau sharing sebentar tentang skeptis. Jadi beberapa minggu ini aku baru menemukan bahwa sebenarnya diriku itu skeptis. Mungkin teman-teman yang baru tahu atau nggak tahu skeptis itu apa, skeptis itu adalah sikap keraguan atau sikap nggak percaya. Jadi bukan nggak percaya sih, jadi kayak lebih ragu-ragu ataupun kayak doubt lah gitu, bimbang. Nah, mungkin aku bercerita tentang bagaimana sekilas tentang aku ikut kebenaran ini. Kenapa sampai aku bilang kalau aku skeptis? Eh, aku emang didengar kebenaran ini berawal dari kedua orang tuaku yang fanatik banget sama kebenaran firman Tuhan ini. Hingga akhirnya dulu itu nggak ada GSKI di Medan sampai mereka ngejabanin buat berangkat ke Jakarta hanya untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan aku sampai bertanya-tanya, sebenarnya ada apa dengan ini? Lalu sampai di tahap di mana walaupun kedua orang tua aku pergi ke GSKI, pada saat itu dulu namanya GBI Rehoboth, Jakarta, aku tetap bersikeras untuk pergi ke satu gereja di Kokas, karena aku merasa kayak aku nggak cocok buat di gereja ini gitu. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, ada satu hati kecil tepatnya pada saat aku harus beranjak pindah ke Jakarta karena aku harus kuliah, dan aku rasa aku harus memiliki keputusan untuk pilih. Karena pada saat kita udah nggak dibawa bayang-bayang orang tua, kita harus memiliki keputusan harus ikut A atau ikut B. Lalu sampai di tahap aku pernah berdoa ngiming-ngimingin Tuhan, kalau aku lulus di sini, aku bakalan gereja di sini gitu. Dulu gerejanya nggak yang aku sebutin dalam doa nggak GSK Rehoboth pastinya gitu. Tapi pada saat aku lulus kuliah dan berkuliah di Jakarta, uh, aku melihat ada sebuah perubahan pasti dari orang tua aku, dan aku juga merasa kayaknya aku harus menentukan pilihanku untuk akhirnya bergereja di GSKI Rehoboth dan mengikuti ajaran kebenaran ini. Sering berjalannya waktu, banyak lika-liku yang aku hadapi uh, secara pribadi bersama Tuhan, di mana awalnya kayak ogah-ogahan, ikut firman Tuhan, dengan firman Tuhan, terus juga tekun, terus jatuh lagi, terus bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Lalu aku menyadari bahwa hidup ini, walaupun kita udah berada di satu home ini, kita sering merasa kalau kita sudah berada di zona yang aman, di zona yang oke, gue di kebenaran yang benar gitu. Akan tetapi kalau kita bisa menghayati dari Wahyu 3 ayat 16, di mana jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi karena kamu hangat, tidak panas ataupun dingin, aku akan memuntahkanmu dari mulutku. Nah, lalu aku mulai menghayati kata-kata skeptis ini karena aku merasa skeptis ini bukan melulu tentang kamu itu di bawah bayang-bayang dosa atau kamu di bawah bayang-bayang kebenaran atau kayak tidak berdosa. Tetapi kalau kita sudah berada, mungkin semua teman-teman di sini udah mendengar kebenaran, sebenarnya di dalam sikap hati kita, di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, kita itu masih skeptis gitu loh sama kebenaran ini. Kenapa? Karena aku menyadari banyak orang yang mendengarkan kebenaran, tetapi mereka ogah-ogahan untuk mencari kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh gitu. Jadi mereka kayak kayak asal dengar aja, oke, dengar Pak Eras, dengar tanpa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan akhirnya membuat semuanya itu nonsense gitu. Jadi aku menghayati kalau skeptis itu adalah ciri-ciri skeptis itu ya yang aku
pelajari sekarang itu, yang aku hayati itu kayak pertama, dia nggak mau tahu. Walaupun kita udah berada di dalam kebenaran ini udah dengar Pak Eras, tapi kita nggak mau tahu lebih dalam tentang kebenaran ini. Jadi kayak, oke, hari Minggu gereja, oke, SK, oke. Tapi kita nggak mau cari lebih intim lagi gitu loh. Kedua, kita tidak mau belajar, kita karena kita nggak mau tahu tentang itu, kita jadi nggak mau belajar lebih dalam lagi. Artinya kita nggak mau belajar lebih dalam lagi, kita nggak mau menggali firman Tuhan itu secara pribadi gitu. Jadi aku rasa mungkin di usia sekarang, mungkin di usia dulu kita masih dituntun orang tua buat, oke, kamu harus saat teduh jam segini, bangun pagi kita berdoa, ada saat teduh keluarga dan sebagainya. Akan tetapi pada saat mungkin di usia sekarang kita ada yang sekolah, memiliki kesibukan masing-masing, kita harus seharusnya bukan hanya kita membagikan waktu, tapi kita harus memberikan atau men-spare waktu yang benar-benar, oke, di sini aku harus belajar firman Tuhan. Jadi walaupun kita itu workaholic, studyholic, apa semuanya holic-holican, tapi kita juga sebenarnya harus apa ya, Bibleholic gitu. Kayak kebenaran Tuhan tuh kita sampai harus kayak edik juga gitu. Nah, sama yang terakhir, ciri-ciri skeptis yang aku rasakan itu semuanya terasa hambar. Pada saat kita nggak mau belajar dan nggak mau tahu tentang kebenaran firman Tuhan ini lebih dalam lagi, kita akan sampai di tahap titik hambar. Di mana, dan ini sebenarnya titik sangat rawan, gitu. Hambar ini gimana maksudnya? Um, Jujur aku sharing ini karena aku baru dengar dari dua teman aku yang mendengarkan enggak sih, tiga teman aku yang dengar Pak Eras juga, orang tuanya juga dengar Pak Eras, tapi mereka bilang, sekarang aku merasa kebenaran ini hambar. Dan ini sangat mencengangkan, dan sebenarnya karena ini sebaya sama aku, dan posisinya kayaknya kita berada di uh, support system yang sama, yaitu orang tua kita, tetapi sekarang kita berada di dua haluan yang berbeda, di mana satu merasa hambar, dia merasa hambar, dan aku merasa kayaknya aku masih teguh. Tetapi pada saat dia mengatakan hambar itu, secara nggak langsung itu sebenarnya agak menghantam aku. Apakah aku akan bisa sampai di titik hambar ini juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Dan ini menjadi titik krisis di hidup kita sekarang. Nggak tahu di teman-teman mungkin ada yang bergebu-gebu, mungkin ada yang sedang ogah-ogahan. Tetapi yang aku pengen sharingkan, kalau waktu ini akan menguji kita, seberapa yakin kita dengan kebenaran firman Tuhan ini. Karena mungkin teman-teman yang nggak tahu, ataupun mungkin kebetulan orang tua aku juga kuliah sekarang di STT, S2, dan setiap hari, jujur aja, ada aja obrolan tentang orang tuaku kalau Pak Eras itu dikatakan sesat. Kebenaran kita dikatakan sesat. Dan itu, aduh, makanya teman-teman kalau ingat Pak Eras pernah bilang, pembunuhan karakter Allah, karena Pak Eras pernah cerita kalau dia juga hampir terbunuh karakternya karena semua orang bilang dia sesat. Gitu. Dan rata-rata juga orang-orang yang bisa berpindah dan gampang ganti haluan adalah orang-orang yang skeptis. Jadi kalau teman-teman kita di sini, walaupun kita di usia sekarang skeptis, kita bisa jadi pengkhianat juga one day. Kalau kita nggak teguh di dalam pengajaran ini. Makanya kita lihat gembala sidang kita itu sedang berjuang mati-matian untuk belajar kebenaran firman Tuhan ini. Dan dia nggak bilang kan kalau anak muda nggak bisa. Walaupun dia di usia yang udah hampir 60 tahun sekarang, dia nggak bilang, dia nggak ada keraguan sama kita. Dia harus tetap optimis. Makanya Pak Iris itu nggak pernah satu hari aja dia miss doa pagi, bayangin. Sampai segitunya. Dan jujur aja, itu adalah bukti keseriusan Om Eras untuk giat gitu loh cari Tuhan. Sedangkan di luar sana, orang banyak yang berkuar-kuar, yang banyak menjatuhkan dia, bilang dia ini beli STT lah, bayar inilah, pengajarannya inilah, kawin dengan Roh Kudus lah, ini semua segala macam. Dan yang mengatakan itu adalah pendeta-pendeta besar. Ini hal yang sangat menyedihkan dan sangat miris sebenarnya. Apalagi Pak Eras, yang paling miris adalah, bukan miris sih, yang paling menyontakkan diri aku dan mungkin beberapa orang lain adalah Pak Eras memilih untuk diam.
Pak Eres kena, dan aku kayak mikir, Tuhan kenapa ya Pak Eres ini diam? Iya benar, yang kayak Kak Ibet pernah bilang, ajarku diam. Karena sebenarnya itu yang diajarkan sama Tuhan. Kayak pas di penghakiman saat di depan Herodes, orang pada nyerca Tuhan, kayak menghakimi, memfitnah, tapi Tuhan ya diam aja. Itu juga dengan yang Pak Eres lakukan sekarang. Nah, aku bukan compare antara itu, tetapi sikap itu adalah sikap dari keyakinan dan ketidakraguan akan kebenaran firman Tuhan. Jadi aku eh, apa ya, pengen kita sama-sama berjuang, dan sebenarnya ya aku bilang sharing ini ya benar-benar juga menghantam aku juga gitu loh, kayak ibarat menampar aku juga. Kalau kayak Yunike, lo tuh nggak boleh skeptis apapun itu. Skeptis itu bukan melulu tentang oke, kalau lo udah merasa diri benar, tetapi jalan yang benar itu lo masih ragu-ragu gitu loh. Jadi kalau misalnya sekarang kita udah, oke, kita bilang lah kita udah dengar, udah gini-gini. Tetapi di dalam itu kita juga nggak boleh suam-suam kuku gitu. Jangan sampai kita juga berada di home ini karena ya udah sekedar home aja. Tanpa kita mau dengar benar-benar firman Tuhannya. Walaupun mungkin aku bisa dibilang nggak capable. Kak Ibet muda, Cak Evelyn muda. Mungkin banyak orang yang masih skeptis sama kita. Kalian emang udah seberapa ikut Tuhan. Tetapi percayalah, kita tuh kalau di tadi ada kata Coach Stephen ya, di Matius 7 ayat 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan melemparkan mutiara kepada babi. Kita di sini ada 22 orang, walaupun di grup kita ada berapa orang ya. Maksud aku di usia sekarang kita memilih untuk berada di sini bukan sebuah kebetulan, dan aku kalau boleh jujur ya ini mutiara gitu. Jadi jangan sampai kita melemparkan ini atau kayak uh, tidak memperdulikan home ini gitu. Bahkan kalau misalnya boleh dibilang ya, kalau teman-teman rindu ya kita harus sama-sama untuk ngajak pelan-pelan lah orang-orang ke home gitu. Karena lihat berapa banyak orang yang rindu kali punya home ini. Dan kalau aku secara pribadi bilang, aku banyak berubah di home ini. Aku juga share ke Karen, kayak kenapa ya Karen, uh, kita kayak merasa sesuatu yang berharga home ini. Padahal ketemu Kak Ibet juga enggak, ketemu Kak Mei di Jerman enggak juga, ketemu Aki juga enggak pernah, ketemu siapapun di sini enggak pernah. Tapi kenapa ya rasanya berharga kali ya gitu, kayak berharga banget gitu di sini. Ya aku rasa ya karena kita mungkin sekarang eh, ya selain mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, tetapi waktu akan menguji kita di sini satu persatu. Siapa yang akan tersisa gitu. Jadi sebelum kita eh, meninggalkan atau sampai di akhir nafas kita lah, jangan kita skeptis dengan kebenaran ini karena mungkin di sini ada yang nggak dari GSKI juga, aku nggak ada menuntut kalian buat gimana gimana, tetapi kalau kalian emang masih ragu di kebenaran ini atau mungkin ada yang masih di gereja apa itu it's nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian sekarang berada di sini dan masih ada keraguan, kalian uji sendiri. Nah, cara mengujinya itu ini juga pengujian ini bukan hanya berlaku buat orang yang tidak berada di GSKI. Tetapi pengujian ini juga berlaku bagi kita semua. Kalau kita emang teguh di pengajar ini, buktinya adalah pertama kita itu harus punya satu teduh pribadi selama firman Tuhan. Kita harus dengar Truth Idea, dibilang minimal satu khotbah setiap hari. Terus kita juga harus ikut doa pagi. Karena kalau misalnya kita nggak ikuti kayak tiga ini, itu sangat riskan untuk kita berbalik lagi gitu. Itu sangat berbahaya. Jadi sekarang mungkin di usia sekarang kita baru dengar Pak Eres 2-3 tahun. Oke. Okay? Lagi euforianya gitu, lagi menggebu-gebunya. Tetapi kalau misalnya kita nggak perlengkapi diri kita dengan senjata-senjata ilahi itu, di dalam 5-10 years kita nggak tahu kita berada di mana. Gitu. Jadi mulai sekarang di euforia kita sekarang, aku dan teman-teman sama-sama berjuang, kita harus 100% 100% ikut kebenaran ini. Jangan setengah-setengah gitu. Jadi apa namanya? Aku mau bilang kalau juga kita nggak boleh apa namanya?
nggak boleh memandang diri kita nggak layak untuk mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Gitu. Jadi, karena kalau sifat intimidasi itu akan menghambat kita untuk mendengar firman Tuhan. Jadi kalau misalnya masih ada yang merasa aku kayaknya belum layak, belum pantas buat dengar ini, nah coba dikuras dulu deh. Coba dikuras dulu semua sifat intimidasinya, lalu kita masukin satu-satu gitu. Mulai kayak firmannya, satu pasal dulu, lama-lama jadi penuh dulu embernya. Nah, baru kita bisa merasakan kalau, oke, ini adalah yang gue cari, ini adalah yang benar-benar bisa mengubahkan gue, dan apapun yang bakalan orang bilang nanti di luar, gue akan yakini tentang apa yang gue alami, dan gue jumpa, yang secara pribadi gue alami, dan gue jumpa dengan Tuhan. Kayak gitu. Jadi mungkin itu sharing singkat dari aku. Thank you. Thank you Yunika, bagus banget. Bener sih, kadang kalau kita malah skeptis, kayak ragu itu malah bener-bener tuh rawan banget, karena itu gampang dibelokin, ya nggak sih? Tadi ya. V, ini aku lama-lamain biar aku nggak nyanyi lagi. Kalian nggak tahu betapa deg-degannya aku. Ya udah, ya udah deh. Nanti kita bahas. Tapi menarik banget sih. Aku masih pengen bahas sih. Tapi ya udah ntar kita di breakout bahas-bahas ini ya tentang skeptis ini. Gak apa-apa, Kita mau sekalian aja kalau misalnya ada yang mau diskusi ini dulu. Oh ya udah. Mumpung lagi. Tapi bener loh, even kamu tuh udah yang aku ngerasa banget sih Nick. Apa ya baru-baru ini bahkan. Masa aku bisa bertanya, emang bener Tuhan itu ada? Aneh banget ya. Dengan aku yang ketua komsel gini kayak itu kayak Om Eras tau kayak aku ditoyor kali ya. Saya karena aku tuh kayak masih nggak percaya gitu loh. Karena percaya nggak percaya masa iya sih aku menekuni ajaran ini terus aku berubah gitu kayak itu aneh banget soalnya kan itu sifatnya batin gitu kan itu aneh banget menurut aku terus kayak masa sih ini tuh beneran dari Tuhan gue tuh berubah orang tua gue berubah orang-orang tuh gini masa iya gitu itu sih kayak itu aneh banget sih kayak kan Tuhan kan Tuhan Om Eros selalu bilang kan coba kamu pertanyakan deh gitu kan beneran nggak sih Tuhan tuh ada itu beneran aku pertanyakan bener nggak sih aneh banget sumpah terus hingga ada suatu kejadian di mana ada seseorang gitu kan ya seseorang itu mengenal Tuhan juga gitu dan juga dia deket lah sama aku juga ada beberapa orang di sini gitu kan hingga ada suatu kayak pembicaraan sama dia gitu terus ketika lihat dia pas dia ngobrol terus dia bilang apa tuh namanya ya dia itu selama ini dia salah dia ini gini-gini terus dia tuh mau berubah dan memperbaiki dirinya karena menurut dia selama ini dia tuh nggak seperti Tuhan Yesus baru lagi nih wah itu baru aku itu malah menampar aku kayak ih aku tuh tahu orang ini gitu orang ini dulu gini banget sekarang beda banget oh berarti Tuhan tuh beneran ada ya gitu bener-bener meskipun kayak nggak terlihat gitu loh nggak tahu deh kalian pernah nggak sih menanyakan Tuhan aku kemarin sempat sih aku menanyakan skeptis gitu Tuhan tuh ada nggak sih sebenarnya kayak apa ya gitu kayak gitu sih tapi ya udah terjawab sih terjawabnya adalah ya Tuhan itu ada dan dirasakan melalui perubahan-perubahan karakternya kita sendiri juga orang-orang yang di sekitar kita yang kita tahu bahwa dulu dia gimana banget sekarang ya gitu ketemu Tuhan gitu terus akhirnya berubah itu nggak hanya belajar Alkitab teologi ya gitu tapi aku tahu orang-orang itu ketemu Tuhan dan berubah gitu berarti emang Tuhan tuh ada gitu itu aja sih hmm. Mungkin dari kalian ada nggak sih yang pertama mempertanyakan Tuhan kayak beneran gak sih Tuhan tuh ada beneran gak sih perubahan karakterku tuh karena Tuhan karena tuh aneh loh magic bukan magic sih cuman kayak ya gitulah Aku aku lebih gini sih,
pertanyaannya, kayak apa benar kebenaran itu bisa mengubahkan gitu? Emang seberapa impactful sih gitu? Kayaknya dia kalau misalnya kita perawatan, kita ada skincare, kayaknya nampak gitu ya. Iya, Ada perubahan atau nggak cocok gitu. Maksudnya secara lahiriah. Tapi kalau batin itu gimana ya cara mengujinya bisa terjadi perubahan, pembentukan. Itu yang nggak iya, kelihatan itu. Jadi wonderful sih. Bukan magic, mungkin wonderful ya. bener. Bener bener bener. Kayak nggak mungkin kita yang ngerasa itu kayak nggak ngerasa diproses, bener nggak sih? Kadang nggak ngerasa diproses tiba-tiba ya udah jernih aja nih air kotor gitu kan. Kayak gitu. Jadi kayak sampai amazed gitu kan. Bener nggak sih ini karena Tuhan gitu kayak uh, merinding sih. Tapi ya udah gitu. Amit-amit lah jangan sampai kita nggak bisa. Iya. Apalagi di usia kita yang aku kayak kayak usia kita yang sangat muda ya Kak menurut aku. Mungkin kayak orang tua kita tuh umur yang dimana mereka oke sudah ini aja sampai aku mati gitu kan karena mereka udah melihat mereka udah ujur juga. Tapi kalau Jujur. misalnya iya, tapi Jujur kalau lah. misalnya kita yang diperhadapkan dengan banyak pilihan, dengan banyak denominasi dan dengan banyak eh, keunikan dan banyak kontradiksi sih sebenarnya gitu. Kayak apa ya dibilang? Mungkin kita tuh punya kesempatan mendalami sesuatu yang baru lagi lebih lama. Kayak misalkan sekarang umur kita 20-an tahun. Nah, kita kayak ibarat kata kita punya 50 tahun lagi yang kayak oke, nah kayak 10 tahun lagi aku bakalan ke kebenaran ini deh buat mendalami. Tapi kan kalau misalnya kayak orang tua udahlah tinggal sebentar aja udah aku akan fokus aja ke sini. Tapi gimana dengan kita yang udah dihadapkan dengan hal yang kayak gini di usia muda, apakah kita tetap bisa bisa yakin gitu loh dengan banyak ya masukan-masukan di luar sana yang bilang suntikan-suntikan yang aduh yang sangat Filosofi gitu ya. ah, Hidup yang filosofi dunia. bener bener bener. Betul betul. Ya, Gitu. setuju. Ya makanya akar kita harus lebih kuat. Soalnya kayak masih banyak pilihan. Mungkin Mei mau nambahin, kayak mikir gitu. Coba dong ngomong dong Mei. Iya sih, cuman aku menjadi punya pandangan baru gitu tentang skeptis. Karena selama ini aku berpikir skeptis itu tuh hmm, ya adalah bagian manusia menjadi kritis gitu. Nah, kalau kritis itu kan berarti masih belum percaya gitu ya. Tapi menurut aku kita benar-benar harus mempertanyakan itu sekarang gitu kayak kita ini sudah benar-benar percaya apa belum gitu. Dan kita benar-benar harus lihat hidup kita gitu. Kayak yang tadi dibilang, Tuhan itu ada atau enggak, itu bisa terlihat dari perubahan batin kita. Jadi yang paling bisa kita selidiki itu ya diri kita. Kayak, Tuhan ini udah benar-benar ada melalui perubahan hidup aku atau belum gitu. Jadi kayak, harus skeptis berarti ya. Maksudnya gue pikir skeptis tuh untuk orang-orang yang benar-benar nggak ngerti dan memang nggak tahu apa-apa tentang kebenaran. Cuman kita pun ternyata masih skeptis gitu. Aku masih skeptis. Setelah melihat tadi pemaparan Yunike, kok kayaknya pas ke aku, kok kayaknya kena ke aku, terus berarti aku masih skeptical dong gitu. Jadi kayak, oh, menyeramkan sih, aku jadi sedih gitu kayak, ya harus memperkuat akar lagi. Kayaknya ya pasti akan ngalamin di titik itu. Mungkin kita yang harus benar-benar menguji ya Pak Tuhan itu ada, dan Om Eras pun mengatakan ya harus gitu, karena kadang kita tuh dari kecil tuh udah dicek kok kayak ya udah berdoa Tuhan Tuhan, tapi kan kita nggak pernah dikasih lihat atau gimana caranya supaya ngerasain Tuhan gitu kan, cuma disuruh ini loh Tuhan gitu kayak ini loh Tuhan gitu, bener nggak sih gitu. Iya. Menarik.
ya semoga di sisa waktu yang kita punya ini, ya nggak apa-apa, kita harus membuktikan emang Tuhan tuh ada gitu loh. Semangat. Oke deh, ntar kita lanjut di breakout room. Silakan Evi. Kak Ibet boleh tolong pujiannya satu? Aku tertekan. Oke, jadi teman-teman, jujur ini adalah hari paling aku deg-degan sih. Yaudah yuk kita nyanyiin satu lagu lagi. Pasti kalian tahu banget. Alah. Banget kan? Banget lah, makanya aku nge-push Kak Ibet terus. Udah. Oke. Gak apa-apa, semua di sini suaranya bagus-bagus kok. Ayo. Ini nggak ada liriknya. Pasti kalian tahu kok. Ini judulnya menyenangkan. Oke. Dengar nggak? Dengar ya? Lebih dari segalanya dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memanang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengadakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Oke, thank you. Ya udah, teman-teman, aku hari ini bawain sharing, tapi aku mau doa bentar ya. Yuk teman-teman, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena telah mengumpulkan kami kembali di tempat ini. Walaupun melalui Zoom, tapi kami boleh berkumpul. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sharing, pimpin kami Bapa, tolong berkati hamba-Mu ini, supaya apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini bisa memberkati dan mengubah semua yang mendengarkan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, teman-teman, hari ini aku pengen bawain sharing. Aku hari ini pengen bawain sharing aja tentang berubah dan berbuah. Oh ya teman-teman, kalau misalnya kalian ada yang bisa
on cam. Tolong on cam ya, soalnya habis ini kita mau ada sesi foto bareng, gitu. Eh, hari ini aku pengen bawain sharing tentang berubah dan berbuah. Kalau misalnya kita nggak sadar, kalau kita nggak sadar dunia kita ini terus berubah. Awalnya mungkin dunia kita ini mungkin awalnya berubah secara perlahan-lahan gitu. Tapi lama-lama dunia ini berubah secara cepat. Kalau misalnya contohnya zaman dulu kan belum ada yang namanya internet kali ya. Jadi kalau misalnya kita itu mau berhubungan antara satu sama lain, itu pasti semuanya masih pakai surat menyurat. Pasti kalau misalnya satu sama lain tuh mau, kontak kayak gitu, pasti semua kan masih lewat surat-surat kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya sekarang, waktu udah ada internet, itu semua informasi, itu kita bisa akses dengan gampang banget, ya kan. Dan sekarang kalau misalnya mau telepon pun, telepon jarak jauh itu juga udah gampang banget kan. Ada WA Call. Ada WA Call yang sekarang kita tinggal press, bahkan kalau misalkan sekarang kita yang di Indo dengan Mei yang ada di Jerman pun, itu kan gampang banget kan. Sekarang cuma beli kuota dan itu kan lebih murah daripada telepon yang dulu kan masih telepon. Kalau sekarang kan udah ada WA Call, itu kan jadi lebih murah. Jadi dunia kita ini kan berubah. Dan kalau misal dunia kita ini berubah, manusianya pun berubah. Contohnya, di zaman milenial kita sekarang ini, hubungan manusia pun digantiin sama HP. Contohnya, misalnya kayak kita tuh kalau lagi kumpul-kumpul bareng, itu kan harusnya kumpul-kumpul bareng itu kita pakai waktu buat ngobrol. Harusnya kita kan kalau lagi ngumpul-ngumpul bareng kita pakai buat saling ngobrol. Tapi sekarang tuh kita pakai buat main gadget, ya kan. Misal satu sama lain lagi ngumpul, tapi malah kita sibuk sama gadgetan. Bahkan kalau misalnya aku duduk di sini, habis itu sebelah aku misalnya teman deket. Terus kalau misalnya kita sebelahan tuh lagi, mau ngomong sesuatu yang emang rahasia banget, kita bahkan bisa ngechat kayak gitu kan. Jadi emang dunia ini kan udah berubah. Nah, kalau misalnya kita lihat dunia ini yang udah berubah, kita kan nggak bisa menghindari adanya perubahan dunia yang udah berubah ini. Kita bisa ngelihat emang dunia kita ini berubah, baik positif maupun negatif. Kalau misalnya semua perubahan ini memang nggak semuanya negatif, bisa juga ke arah yang positif. Semua tuh tergantung gimana sikap kita menghadapi perubahan itu. Kalau kita sebagai orang percaya itu memang kita tuh dituntut untuk berubah. Kita dituntut untuk berubah dari manusia lama menjadi manusia baru yang meninggalkan cara hidup yang lama dan kemudian cara hidup yang baru seturut dengan kehendak Allah sehingga itu bisa menghasilkan buah bagi sesama kita. Kalau misalnya aku lihat ada ayat di Roma 12 ayat 2, itu bunyinya kayak gini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Gitu. Jadi kalau misalnya di ayat ini, itu Tuhan tuh memanggil kita supaya kita memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang dunia. Dia tuh pengen supaya kita tuh memiliki, dia pengen kita buat ngalami pembaruan akal budi supaya kita dapat berkenan hidup pada Allah dan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau misalnya orang lain tuh ngelihat kita udah berbeda sama orang-orang dunia. Jadi di sini itu bisa menjadi patokan. Di sini tuh bisa menjadi momen penting kita buat kita ngelihat adanya perubahan dari dalam diri kita. Jadi kalau misalnya kita tuh ngelihat kita beda dari orang-orang dunia, kita bisa menjadiin ini sendiri tuh patokan. Oh, aku udah nih berubah. Aku udah berubah kayak gitu. Kalau aku ngelihat berubah itu tuh memang nggak gampang. Berubah tuh nggak gampang, nggak segampang kita ngebalikin telapak tangan kita ini. Kalau kita pengen berubah, memang berubah itu butuh proses yang lama dan bahkan panjang.
kalau kita mau berubah, proses itu tuh men harus kita lewatin untuk berubah, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kadang, kalau misalnya kita mau berubah itu pasti kan ada tanggapan-tanggapan dari orang kan, baik itu yang positif maupun tanggapan itu negatif. Contohnya kalau misalnya negatif kan yang kita mungkin sering kali yang ngerasain, ada yang ngatain kayak, "Sok suci lu," atau sok apa pun, ya atau mungkin bahkan ada yang ngejauhin kita, kayak gitu. Justru, yang kayak ngatain sok suci itu kan kadang malah bikin kita down, ya nggak? Nah, tapi, hal itulah yang mungkin justru bikin kita cuma mau berubah, ya udahlah aku berubah bentar aja lah, males, entar malah aku makin dijauhin, makin makin dibenci sama teman-teman kita. Nah, makanya itu, emang berubah tuh susah banget dan kalau misalnya mau berubah itu, emang pasti butuh proses yang panjang dan pasti banyak banget ujian di dalam itu. Nah, kalau misalnya kita lihat, emang ada orang yang dari dalam dirinya pengen berubah, tapi di sisi lain, itu ada juga orang-orang yang cuma pengen ngelihat orang lain yang berubah. Jadi bukan dirinya aja yang berubah. Jadi dia dia pengen orang lain yang berubah. Kayak misalnya dia pengen dia sebagai laki-laki itu dia pengen perempuannya yang berubah, atau dia sebagai perempuan pengen laki-lakinya yang berubah. Atau mungkin, kita pengen teman kita yang berubah, atau tetangga kita, atau mungkin siapapun itu yang berubah. Siapapun yang di sekeliling kita mungkin berubah, tapi dirinya sendiri tuh nggak mau berubah. Dia pengen orang itu yang berubah seperti yang dia pengenin. Ya memang, pada kenyataannya kan itu kan nggak gampang. Itu kan nggak gampang bikin orang lain berubah. Contohnya kayak ada kisah, orang tua yang kasar sama anaknya. Orang tua yang kasar sama anaknya, tapi anaknya tuh pengen banget orang tuanya tuh bisa berubah biar dia tuh nggak kasar lagi sama anaknya. Terus anak ini tuh dia tuh doa selama 2 tahun sama Tuhan. Dia ngotot biar, "Tuhan tolong dong ubah orang tuaku, biar dia tuh nggak kasar lagi, tolong ya Tuhan." Dia tuh ngotot banget sama Tuhan minta tolong ubahin, tapi Tuhan nggak ngubah-ngubah. Terus gimana? Tapi sampai akhirnya dia disadarin lewat firman Tuhan, dia disadarin lewat Efesus 6 ayat 1-2. Itu bunyinya, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini." Nah, dia sadar kalau misalnya di ayat ini tuh, dia tuh sebagai anak, dia bertanggung jawab buat menghormati orang tuanya seumur hidup. Karena kalau misalnya kata menghormati itu sendiri, itu tuh bisa diartikan sebagai menghargai dan mengasihi. Jadi dia sadar kalau misalnya dia mengasihi orang tuanya, ini pasti akan membawa perubahan terhadap orang tuanya melalui kesaksian hidup dirinya. Jadi dia sadar kalau misalnya ini tuh harus dimulai dari dirinya sendiri dulu, baru ini tuh akan membawa kesaksian hidupnya yang nanti akan membawa perubahan terhadap orang tuanya. Dia percayakan kayak gitu. Nah, baru lama-lama orang tuanya akan berubah, kayak gitu. Nah, berubah tuh emang nggak mudah. Kalau misalnya orang pengen berubah, kayak yang tadi aku bilang, itu pasti butuh proses dan hasilnya pun nggak instan. Hasilnya nggak instan, itu pasti butuh proses yang panjang. Kita tuh harus berani hidup suci dan pasti kita harus berani ninggalin segala percintaan dunia. Dan kalau misalnya kita udah berani tekad untuk hidup suci dan kita berani ninggalin percintaan dunia itu semua pasti akan nampak dari kehidupan kita sehari-hari. Itu bisa nampak mungkin dari, kegiatan kita di waktu kita aktivitas di kantor, atau kalian-kalian yang mungkin masih kuliah, atau dimanapun kita beraktivitas, itu pasti akan nampak dari lingkungan kita sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita tuh mau terus belajar firman,
mencari Tuhan, doa, itu pasti pada ujungnya kita tuh pasti bisa bedain mana memang yang baik, buruk, dan mana yang berkenan bagi Tuhan, yang Allah, yang emang Tuhan pengenin atau enggak. Itu pasti nanti akan ujung-ujungnya kita pasti bisa bedain. Asal kita mau tekun belajar firman, terus doa, cari Tuhan. Gitu. Jadi emang kita harus, semua tuh harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Berubah yang kita lakuin itu emang harus turut dengan kehendak Tuhan. Dan pada ujung-ujungnya kalau misalnya kita udah bertekad buat berubah, pasti berubah itu akan menghasilkan buah-buah. Buah-buah itu bisa buah-buah roh yang isinya tuh kayak kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu ayatnya ada di Galatia 5 ayat 22-23. Nah, kalau kita perhatiin dari buah itu sendiri, kalau misalnya buah itu kan itu tuh indikator dari pohon yang sehat, ya. Kalau misalnya pohon yang sehat, itu dia pasti bisa menghasilkan buah pada waktunya. Dan sebaliknya juga kan, kalau misalnya pohon itu nggak sehat, dia pasti kan nggak berbuah atau bahkan dia mungkin sulit lah buat berbuah. Nah, demikian juga kita sebagai orang Kristen. Kalau misalnya kita itu nggak sehat rohaninya, pasti kita susah buat menghasilkan buah-buah roh itu. Dan kalau misalnya kita orang Kristen yang sakit, itu pasti mustahil ada buah-buah roh itu. Terus ada juga ayat di Yohanes 15 ayat 1-2, itu Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Nah, di ayat ini tuh kita bisa diibaratin kayak sebuah ranting. Kita diibaratin sebuah ranting, Tuhan Yesus itu pokoknya, dan Bapa itu pengusahanya. Jadi kayak ranting-ranting di sini itu orang-orang yang memang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Kalau misalnya ranting-ranting ini berbuah, itu berarti orang-orang itu ngelakuin dengan benar, dia ngelakuin dengan baik sesuatu yang Tuhan inginkan. Sedangkan ranting-ranting yang nggak berbuah ini, berarti mereka yang nggak memiliki hati buat melakukan kehendak Tuhan. Nah, jangan sampai kita itu menjadi ranting yang nggak berbuah. Karena di Alkitab sendiri dikatakan kalau dia menjadi ranting yang nggak berbuah. Ranting ini akan dipotongnya dan kemudian dia akan dicampakkan ke dalam api dan dia akan dibakarnya. Nah, inilah akhir dari pohon yang tidak menghasilkan buah. Nah, ada juga ayat di Lukas 13 ayat 6-9, itu ada perumpamaan tentang sebuah pohon ara. Itu perumpamaan tentang sebuah pohon ara yang nggak berbuah. Jadi ini tuh ada pohon ara, udah 3 tahun lamanya dia tuh nggak berbuah. Ada pohon ara udah lama nggak berbuah, terus jadi si pemilik kebun itu nggak nemuin buah pada pohon ara itu, dan pada akhirnya dia tuh memerintahkan si pengurus kebun itu buat nebang pohon ara itu, dan dia berkata, "Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Ya coba kalian bayangin aja, misalnya ada pohon yang emang nggak berbuah, ya coba buat apa itu pohon tuh ada di tanah yang emang nggak berbuah, maksudnya ini pohon buat apa coba kalau misalnya udah nggak berbuah, yang mending dipangkas aja, kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang Kristen kan pasti pengen dong mengidentifikasikan diri tuh sebagai ranting yang berbuah. Jangan sampai kita tuh salah mengenal diri kita atau mungkin mengidentifikasikan diri kalau misalnya kita tuh selama ini kita tuh ranting yang berbuah. Kalau mungkin kita selama ini, kayaknya aku tuh ranting yang berbuah deh, tapi jangan sampai kita tuh selama ini tuh salah. Jangan sampai kita selama ini salah. Karena ini tuh mungkin banget terjadi.
Karena ada kesamaan yang mencolok antara ranting yang berbuah dan ranting yang nggak berbuah. Dan kesamaan yang paling mencolok itu adalah dua ranting ini, karena ranting yang nggak berbuah dan ranting yang berbuah ini, dua-duanya tuh sama-sama menempel pada pokok anggur itu. Sama-sama kan dua-duanya sama-sama menempel pada pokok anggur itu. Jadi kalau misalnya secara lokasi emang secara lokasi emang ranting-ranting itu kan nempel pada pohon itu. Jadi bisa ibaratin kalau misalnya kita sebagai ranting yang berbuah atau misalnya kita ranting yang nggak berbuah, itu kalau orang Kristen mungkin kita, sama-sama mungkin aku orang Kristen, dia juga orang Kristen, jadi mungkin mereka sama-sama agama Kristen kali ya. Sama-sama agama Kristen, terus sama-sama sekolah Kristen dulu pas kecil, terus habis itu sama-sama sekolah minggu, atau mungkin beberapa di antara kalian tuh ada yang ngadain doa malam satu keluarga. Tapi kan, secara fisik itu kan nggak menjamin kalau misalnya kalian itu kan ranting-ranting yang berbuah, kayak gitu. Jadi secara lokasi itu kan nggak menjamin kalau misalnya kalian itu kan ranting-ranting yang berbuah. Tapi yang nunjukin kalian tuh ranting-ranting yang berbuah, itu adalah orang Kristen sejati yang emang menjadikan semua pembacaan Alkitab itu, semua pembacaan Alkitab itu, dan kalau misalnya kalian berdoa, itu suatu kerinduan yang tulus dan bukan sekedar rutinitas biasa. Yang pada akhirnya kalau misalnya firman Tuhan itu sungguh-sungguh akan menjadi makanan rohani kita, dan akhirnya kita sendiri tuh punya kepekaan buat mengerti kehendak Tuhan, dan kita bisa menemukan rencana Tuhan dalam hidup kita, kayak gitu. Jadi kalian semua jangan takut buat berubah dan mengalami perubahan. Sebab perubahan yang terjadi itu nggak selalu ke arah yang negatif. Semua perubahan itu bisa juga ke arah yang positif, sehingga akhirnya kita bisa menghasilkan buah yang bisa kita persembahin pada Tuhan. Jadi kalian semua jangan pulang ke rumah Bapa sebelum tahu persis kalau diri kita udah ngelakuin dengan baik rencana Allah dalam hidup kita. Jadi kita semua harus rindu buat pulang ke surga, dan itu pasti butuh komitmen. Komitmen kita pasti butuh kesungguhan, dan itu butuh cara yang benar. Dan kita harus jadiin firman Tuhan dan perjumpaan pribadi kita sama Tuhan sebagai makanan rohani kita. Ya, teman-teman. Begitu sharing hari ini ya. Oke. Sekian sharing hari ini. Makasih.